warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ahlul maqbarah. Wassalamualaikum jama'il kubur minal muslim muslimat wal mu'minat wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bika halikun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi jam'ana bihadil maqbarah jam'an marhuma wa tabarakana min ba'di tabarak maksuma. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, Ainul Karam Al-Ustaz Nurman, Ainul Karam Al-Ustaz Syahabuddin, Ainul Karam Al-Ustaz Samsul, keponakan saya tuh, makanya ke belakang, anak empok, anak bos saya itu. Para sadis, para hujjaj, para bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat iman Islam. Alhamdulillah pada hari ini dapat berziarah akbar di makom Kopi Sera. Mudah-mudahan niat baik kita nantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pada yaumul kiamah kala kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, kita telah sama-sama baca surah Yasin, baca Fatihah, tahlil, kemudian baca Maulid Nabi, yang kita harapkan mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ahli kubur yang ada di sini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya tidak panjang kalam ya, karena ya, saya sebagai penduduk asli Bukit Jambi ya, yang mana kebiasaan maulid itu sejak dulu sudah dilaksanakan, biasanya dipimpin oleh Kiai Haji Mansur Patih. Itu pelaksanaan maulid di makam sini ya, saya kecil, jadi beliaulah yang memimpin jamaah. Nah, kemudian banyak juga orang-orang yang berziarah ke makam Kopi Sera. Siapa sih Kopi Sera? Apa laki apa perempuan sih? Ya, dikata kompi. Kalau kompi bisa laki-laki ya. Ya. Jadi masih kila wakola. Jadi orang-orang tua dulu saya tanya nggak tahu tuh siapa gitu kan. Ya, tapi saya dengar cerita bahwa nama aslinya adalah Ratu Fatimah Sera. Jadi orang di kampung kan susah nyebutnya Kopi Sera. Gitu. Ratu Fatimah Sera. Jadi singkat Kopi Sera. Siapa beliau? Beliau adalah pembesar dari Cirebon. Jadi diutus dari Cirebon itu untuk menyampaikan amanat ke Banten, menyampaikan, kemudian singgah di Bukit Jambi. Siapa beliau? Beliau itu ada ahli pengobatan. Jadi kalau orang dulu itu namanya orang kampung yang nggak paham. Kalau anaknya sakit kesini bahaya, ngomong kompi anak saya sakit, mohon sembuhin ya kompi, mintanya sama kompi. Gitu. Tapi benar sembuh, itu benar sembuh. Karena mereka nggak paham. Padahal tujuannya dengan wasilah. Kopi Sera yang orang suci itu bisa menyampaikan niat ya, mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan segala macam penyakit. Maka kalau kita niat, kita udah buka air, kita niat ya, kita supaya ya, menjadi syifa pengobatan bagi kita, insya Allah penyakit kita akan saat, karena di beliau adalah ahli pengobatan. Tapi beliau tidak mau. Beliau dakwah di Ulu Jami. Boleh katakan orang yang pertama di Jami beliau. Ini Kopi Sera. Ini makam bapak saya Haji Abdul Goni. Nah, itu makam kakek saya Gering dan Antun. Ini makam encang saya. Tuh. Gitu. Jadi makam keluarga ini. Jadi semua dari ujung ini makam. Cuma orang nggak peduli, nggak diurus. Ini makam sampai sini ini kosong, nggak ada makam.
ada lagi sebelah sana. Ini namanya makam Kompisera. Jadi orang-orang dari daerah-daerah tahu di sini itu ada makam orang yang mulia. Kita orang Ulujami sini nggak tahu, nggak pernah paham, tidak pernah tahu. Maka ada ide dari Al-Maghfurah, kiai kita, Kiai Romani ngomong saya alhamdulillah itu makam rapiin, biar orang ziarah enak. Maka alhamdulillah saya rezeki saya rapiin nih, bikin ini ya, pasang keramik dan lain sebagainya. Jadi orang ziarah enak. Dulu kan belukar, ya, tanah, rumput. Alhamdulillah makam sebesar itu tidak pernah ditumbuhi rumput, walaupun yang lain lalang-lalang itu banyak, di sini nggak pernah ada rumput. Tuh. Ya, jadi makam ini adalah ya sejak dulu orang itu nggak ada yang tahu. Gitu. Ini pohon apa sih? Nggak ada yang tahu pohon apa. Udah berapa tahun? Mungkin udah ratusan tahun umur yang kemarin rubuh. Cuman saya pesan ya, kalau ziarah ke sini jangan macem-macem gitu aja. Jangan minta apa-apa, kita doakan beliau yang ada di sini semuanya. Khususnya Kompisera dan semua ya, ahli kubur yang ada di sini. Gitu. Jadi seandainya orang-orang dari daerah, ada yang dari Tegal, ada yang dari Sumatera datang kemari, itu ziarahnya itu ya macam-macam, mereka punya pujian tertentu gitu. Banyak orang jauh-jauh yang datang ke sini. Yang rajin adalah orang Cina dari Kelapa Gading ya, apa tuh, Jakarta Utara tuh. Itu ya, beliau datang. Cuma ketika beliau datang, kita baca Yasin, dia lain caranya. Orang Cina itu, jadi dia orang-orang aja tangannya gini kalau dia masukin daun sirih. Kalau saya kan bukan gitu. Kalau dari kemarin ziarah jangan masukin daun sirih. Kompi udah nggak nyiri, taruhin duit buat saya, gitu kan ya? Iya itu. Daun sirih, terus tembakau, rokok kaum udah nggak pakai ya itu. Taruhin duit di bawah batunya. Terus saya kemarin habis ngerapiin ya, ambil dapat hadiah gitu kan ya. Gua capek gitu kan. Kemarin ngorek ini Sabtu Minggu nih. Tuh alhamdulillah tuh Kiki emaknya bawain sayur ayam. Ya tuh ya. Ini orang tua kita, boleh katakan orang yang pertama di Ulujami. Asalnya dari Cirebon. Mungkin pembesar Cirebon. Nah, diutus ke Banten untuk menyampaikan amanat dan singgah di Ulujami. Itulah berarti orang asli Ulujami ini adalah orang tua kita, kakek kita, jedah kita. Gitu. Yang perlu kita doakan. Jadi semua kita ini keturunan-keturunan beliau yang ada di Ulujami. Karena orang-orang tua kita itu tidak tahu siapa dia. Cuman hanya kila wakola kabar burung. Nama aslinya adalah Ratu Fatimah Syera. Ratu Fatimah Syera. Tapi kan perempuan sendurman ya, Ratu. Gitu. Nah di sini saya nggak paham tuh, karena dulunya kosong, katanya ada makam juga di sini tengah nih. Ada makam siapa itu kan? Apa mungkin kalau dia perempuan tentu kan ada suaminya. Siapa suami? Mungkin di sini ada suaminya. Itu ini. Ya. Nah, ini ya, makam yang ada di Ulujami. Alhamdulillah sekarang sudah dirapikan. Kemarin dirapikan semoga pemuda yang mengaku pemuda RW 04 atau pemuda Rujani, mereka silakan rapikan. Udah rapi, tapi tetap ini adalah milik warga Ulujami. Jangan dijadikan sebagai cagar budaya. Itu undang-undang orang dari DPRD untuk jangan jadikan cagar budaya. Ini tetap milik orang Ulujami. Khawatir dijadikan cagar budaya, dijadikan bisnis. Bisa begitu kan? Parkir bayar, kalau macam bayar, jangan gitu. Ya, jangan. Jadi kita rawat sama-sama, kita rapikan
sama-sama ini makom. Nah, itu penjelasannya tentang Kompi Syera. Nama aslinya siapa tadi? Siti Ratu Fatimah Syera itu. Maka orang Ulu Jami gampangnya nyebut Kompi Syera. Sibut namanya, jadi Kompi Syera, dialah orangnya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan beliau ya diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah digolongkan termasuk alil khair dan alil jannah. Dan apa tujuannya kita ziarah? Ya, kan mempunyai tujuan masing-masing. Iya, yang ziarah ini mempunyai tujuan masing-masing, beda-beda nih. Ada yang pengen dapat ilmu, ada itu ya. Ya komisera pengen dapat apa namanya? Ya jodoh, ada yang bikin dapat jodoh dulu begitu. Ya. Jadi kalau pengen dapat jodoh datang ke komisera minta, Kompi saya pengen dapat jodoh, dapat. Mau hajatan, Kompi saya mau hajatan biar nggak hujan, bawa nasi kuning. Alhamdulillah saya masih kecil makan nasi kuning, gitu kan? Ya. Ya. Mau acara apa, Kompi? Saya mau punya acara biar berkah, bawa ayam dan sebagainya. Ada yang bawa kambing dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi niat-niat mereka dikabul. Dikabul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara orang yang mulia. Kita juga begitu ya. Kita ziarah ya di makam seperti ini adalah yang pertama tujuannya adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita baca surah Yasin, kita tahlil, kita zikir, itu iman kita mulai meningkat, naik iman kita. Nanti setelah itu di rumah turun lagi al-imanu yazid wa yanqus. Yang kemudian yang kedua, kita sebagai untuk diri kita tazkirah, ingat kepada kematian, bahwa kita ini nanti seperti ini akan masuk ke dalam liang lahat, akan masuk ke dalam kubur. Untuk diri kita gitu ya. Itu bahwa nanti kita juga akan mati, kita akan masuk ke dalam tanah, kita akan dikubur. Maka untuk diri kita jadikan sebagai nasihat. Kapal mauta maidah, ya cukup kejadian kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Nih, bagaimana caranya kita jadikan nasihat bagi kita, bahwa kita harus selalu ingat kepada kematian, karena mati itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Pada paham semua ini, mati itu datang tiba-tiba. Dan kubur itu adalah kotak amal. Contohnya siapa? Kita lihat guru kita Ahmad Badawi HS. Ingat kan sedang khutbah Jumat di Masjid Al-Hikmah, barakallahu walakum walisaidil muslim muslimat wal mu'mina wal mu'minat, jatuh di mimbar langsung meninggal dunia. Kita nggak tahu kapan. Mungkin sekarang kamu ziarah, ya besok kamu yang diziarahi. Bisa begitu. Maka jadikan ziarah kubur kita ini adalah sebagai nasihat bagi kita. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam nasihat untuk kita itulah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ziarah kubur ini saya bilang lagi, jangan minta macam-macam. Kadang-kadang banyak yang ziarah kubur ke sini itu mintanya apa? Pusaka. Mintanya apa? Pusaka. Banyak pusaka, bayar lama banyak. Ya golok pada ini dalam macam. Datang ke sini mintanya pusaka. Yang minta kita jelas, kalau dia sudah redho, insya Allah akan diberikan kepada orang yang dia sukai, kepada orang yang dicintai. Itu minta pusaka, banyak pusaka. Pusaka banyak. Mau. Ada golok di atas, gantung. Ada golok. Mau. Ya. Ini emas, kalau emas enak. Ya. Jual. Ya, di pojokan itu ada merah delima. Mau. Berani enggak?
penjaganya kuat, hati-hati, bukan sembarangan, berlapis-lapis, ini berlapisnya ada yang jaganya tuh, mau nggak lihat tuh, sedang pegang tombak kerajaan tuh. Ya, makanya bilang kalau sini ziarah jangan minta apa-apa, doakan yang sudah meninggal dunia karena dia orang kerajaan ya, maka dijaga ya, dijaga semuanya wilayah ini oleh pasukan beliau yang dijaga tuh, ya, jaga pasukan beliau, cuman kita tidak bisa lihat tuh, karena dia tidak gaib. Tuh, yang bisa dilihat adalah orang-orang tertentu. Ustaz Udin bisa tahu, Ustaz Nurman bisa tahu. Tuh, ya, banyak sih, pojok sana, pojok sini, ada tuh, penjaganya. Tuh. Ya, karena pernah sejarah malam antar orang 12 malam Jumat, saya keluar di sana. Tuh. Jadi beda rasanya. Tuh. Pas melangkah itu panas, melangkah itu harus berarti aura kenceng, auranya tinggi. Mungkin jangan pulang dulu, tungguin dulu orang jarah gitu. Karena malam sedang ngantuk saya pulang. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi alhamdulillah kalau bisa ya dibiasakan lah. Cuman khawatirnya ada orang sakit gitu. Kalau dia nggak apa-apa, dari mana-mana dia mah numpang. Ya, dia mau orang mana-mana numpang tuh. Ya, ini ada sakit ya, mungkin. Jadi ganggu. Kedua, kalau ziarah kubur itu izin, ya. Kadangkala ada yang bandel. Ini kan wilayah ada yang punya. Ada yang bandel itu lompat. Mau ziarah tapi nggak sopan, lompat. Izin, saya pegang kunci. Tuh, ya. Kalau mau ziarah nggak ketemu saya, Samsul kasih amanat sama Samsul. Nih, kunci sama dia ada 1. Ya, tapi bilang dulu sama saya, Ceng ada yang mau ziarah. Ya itu. Ya, kalau saya nggak ada di rumah, ini kunci ini ya. Ini karena siapa? Termasuk keturunan nih, ponakan. Ya, jadi keturunan dari Kompi Sera, termasuk keturunan Kompi Sera ini. Alhamdulillah beliau bisa hadir ya, pada kesempatan malam hari ini. Gitu. Jadi. Makasih banyak nih kepada jamaah-jamaah dari berbagai majelis taklim yang telah mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Jadi saya itu jangan dalam, nggak banyak dalam ya. Yang mudah-mudahan berkelanjutan. Kalau dulu maulidnya siang ya, dulu siang. Kenapa siang? Karena masih hutan. Nah, ini jalan ini masih kecil, khusus untuk jalan kebo doang, gitu kan. Nah, sini hutan-hutan mulukan, maka mereka itu maulid pada siang hari. Kalau sekarang kan maulidnya malam hari karena suasana sudah terang dan sebagainya. Tapi jangan sampai mengganggu terutama keluarga yang ada di sini, gitu kan. Nah, kalau ini saya bilang kali ini nggak apa-apa, orang mana-mana dia mah, orang mana-mana dia jauh ya, ini juga orang mana-mana biarin. Ya, jadi itu saya sampaikan yang mudah-mudahan tahu tentang daripada Kompi Sera. Kompi Sera, Ratu Fatimah Sera berasal dari Cirebon, ahli pengobatan. Tapi beliau tidak mau, dia maunya berdakwah, menyebarkan agama Islam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.